Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan baik. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani Tarigan. Pada video ini saya akan memaparkan tahapan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan Modul 5.1. Penilaian dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran serta perkembangan peserta didik. Adapun penilaian yang akan saya jelaskan dalam video ini meliputi 4 jenis penilaian, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian alternatif, dan penilaian autentik yang dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Tahapan pertama dalam proses penilaian dan evaluasi pembelajaran adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru merancang seluruh kegiatan penilaian sebelum pembelajaran dilaksanakan. Langkah pertama dalam perencanaan penilaian adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menjelaskan pengaruh cuaca terhadap kegiatan sehari-hari. Langkah kedua, menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP digunakan sebagai batas minimal keberhasilan peserta didik. Dalam contoh ini, KKTP yang ditetapkan adalah 75. Langkah ketiga adalah menentukan jenis teknik dan instrumen penilaian. Guru memilih jenis penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu penilaian formatif, sumatif, alternatif, dan autentik. Selain itu, guru juga menyiapkan instrumen penilaian berupa soal, lembar observasi, serta rubrik penilaian. Jenis penilaian pertama adalah penilaian formatif. Penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan penilaian formatif adalah untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik, memantau perkembangan belajar, serta memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru. Contoh pelaksanaan penilaian formatif adalah pretest tanya jawab dan kuis singkat atau diskusi kelas. Melalui penilaian formatif, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang sedang dipelajari dan dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian pembelajaran jika diperlukan. Jenis penilaian berikutnya adalah penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan penilaian yang tidak hanya menggunakan tes tertulis, tetapi menilai kemampuan peserta didik melalui tugas atau produk tertentu. Penilaian alternatif dapat dilaksanakan selama atau setelah proses pembelajaran. Contoh penilaian alternatif adalah tugas proyek, pembuatan poster, laporan tertulis, atau hasil karya.
Sebagai contoh, peserta didik diberikan tugas membuat poster tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Penilaian alternatif bertujuan untuk mengukur kreativitas, pemahaman konsep, serta kemampuan peserta didik dalam menyajikan informasi secara mandiri. Selanjutnya, penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan peserta didik secara nyata dan kontekstual. Dalam situasi yang sesungguhnya, penilaian autentik dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Contoh, penilaian autentik antara lain observasi sikap, presentasi, diskusi, dan praktik langsung. Dalam contoh ini, guru melakukan observasi terhadap aktivitas peserta didik saat diskusi dan presentasi untuk menilai kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pemahaman materi. Penilaian autentik memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Jenis penilaian terakhir adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran atau setelah seluruh materi selesai disampaikan. Tujuan penilaian sumatif adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan serta menentukan hasil belajar peserta didik. Contoh, penilaian sumatif adalah tes akhir, ulangan harian, atau evaluasi akhir pembelajaran. Hasil penilaian sumatif digunakan sebagai dasar dalam menentukan ketuntasan belajar peserta didik berdasarkan KKTP yang telah ditetapkan. Sebagai kesimpulan, proses penilaian dan evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan penilaian. Demikian pemaparan mengenai tahapan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai modul 5.1. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.